apakah sudah memiliki perasaan yang sama ya untuk rindu diatur dengan Islam yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, diperingati Maulid Nabi oleh semua kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Muslim, kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinegri Muslim. Pada kesempatan ini kita masih berada dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kesempatan ini alhamdulillah kita juga bisa bersilaturahmi dengan salah seorang guru kita dan juga ahli di bidangnya. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Rimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Sobat Muslim, beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Rimun Wibowo MSI, Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, sekaligus Direktur Utama di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ekuator. Nah, kesempatan ini kita akan berbincang dengan beliau seputar isu-isu terkait dengan masalah lingkungan, ya, bahwa hari-hari ini kita mendengar bagaimana secara global maupun nasional isu lingkungan menjadi hal yang sering dibicarakan. Misalnya bagaimana misalnya pemanasan global, ya, hari ini kita juga rasakan dengan akibat yang kita bisa lihat mencairnya, ya, es di kutub, kemudian meningkatnya atau naiknya permukaan air laut, kemudian isu yang lain yang kadang setiap tahun kita juga dengar, ya, kebakaran hutan, ya, kemudian pencemaran asap, termasuk polusi, termasuk efek rumah kaca, macam-macam. Banyak sekali efek dampak lingkungan yang kita rasakan dan juga sering mendengar, ya, akhir-akhir ini. Nah, oleh karena itu sebagai bagian dari kita mengkaji dan mempelajari, ya, kehidupan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam kesempatan ini di bidang lingkungan, ya, bagaimana beliau mengelola lingkungan, kemudian membuat lingkungan menjadi lebih baik untuk tempat tinggal bagi manusia maupun makhluk yang lainnya. Nah, kita akan bincang bersama dengan narasumber yang tentu ahli di bidangnya. Baik, Pak Rimun, ini kaitannya dengan isu lingkungan, ya, dalam Islam. Ini sebelum kita lebih dalam tadi membahas beberapa isu-isu kontemporer, ya. Ini dalam Islam sebenarnya ada nggak sih membahas tentang bagaimana kita itu menjaga lingkungan hidup? Nah, barangkali dari situ dulu, Pak Rimun. Baik, ya, terima kasih. Ya, isu yang menarik yang saya kira semua kita merasakan, ya. Bogor dulu pada saat tahun 90-an itu kita masih pakai jaket, pakai payung, ya. Sekarang harus pakai gerah, Pak, ya, karena tiap hari gerah pakai kipas, pakai AC. Kipas ataupun AC, ya. AC memang enak, tapi ternyata semakin tua juga bikin sakit. Oh iya, nggak semua orang tahan AC, Pak. Tidak semua tahan AC. Kadang-kadang kita satu perjalanan gitu, ya, yang satu pengen AC, yang satu pengen buka kaca. Betul. Nah, ini memang itu adalah salah satu bukti nyata, ya, bahwa lingkungan kita ini sudah tidak seperti dulu. Jadi dampak-dampak yang dirasakan tadi itu betul sekali, Mas Firman, dan itu menjadi perbincangan global. Nah, kalau ditanya bagaimana pandangan Islam tentang ini, sebenarnya Rasulullah adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, ya. Jadi memang Rasulullah ini adalah Rasul, ya, pembawa risalah, artinya misi beliau adalah menyampaikan risalah. Tetapi karena risalah itu dari Allah SWT, jadi paket komplit. Termasuk sebenarnya adalah bagaimana kita merespon atau, ya, menghadapi ataupun bagaimana menangani lingkungan. Nah, mungkin kita samakan dulu, ya, apa sebenarnya lingkungan itu. Lingkungan itu, ya, sebenarnya, ya, apa yang ada di sekitar kita. Termasuk sebenarnya manusia juga dengan yang lain itu menjadi lingkungannya orang lain, gitu kan. Jadi kalau disingkat ABC, apa?
abiotik, biotik, dan culture. Culture. Iya. Nah, jadi culture kan produk dari interaksi manusia. Kan? Iya. Nah, kalau makanya nanti ada kaitannya culture-nya ini kalau ditarik akhirnya sebenarnya culture yang Islami atau tidak. Berarti apakah hidupnya itu memang apa namanya tumbuh ya atas filosofi Islami atau tidak? Maka nanti culture-nya juga demikian kan. Iya, iya. Tiga ini sebenarnya direspon seperti apa? Rasulullah ya tentu karena lingkungan untuk hidup itu juga amanah dari Allah SWT, maka banyak sekali saya nggak akan rinci apa hadis yang peduli atas ini. Ya, gitu kan. ya, ya. Jadi itu adalah sebuah amanah, maka harus dijaga mizan ya keseimbangannya, ya, tidak dipakai terlalu boros juga ya, tapi juga bukan berarti kurang gitu kan. Jadi yang seimbang. Yang seimbang dan Tidak seakan-akan apa boros ya. Jadi karena punya maka dihabis-habiskan, tapi juga hanya dipakai seperlunya. iya, iya, iya. Nah, inilah praktek-praktek yang kira-kira yang sederhana sehingga dia memikirkan untuk anak cucu. Untuk anak cucu, dia dibutuhkannya seperlunya. Iya, Ya iya. kalau kita lihat perilaku Rasulullah kan makannya hanya sekedarnya, memang sebatas kenyang, berhenti sebelum kenyang. Itu sebenarnya adalah praktek-praktek sebenarnya memperhitungkan itu. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan untuk menanam ya. Berarti itu kan hanya praktek-praktek. Kalau kita bahasa sekarang kita ini kan konservasi. Iya. Menanam itu entah nanti itu dimakan burung atau makhluk lain atau bahkan diambil oleh orang lain. Ya ikhlaskanlah, itu adalah Iya, sedekah. iya, gitu. iya. Nah ini banyak hal yang saya kira bisa diambil dari contoh Rasulullah, tapi kira-kira prinsip secara umum itu bagian yang kita kenal hablum minallah, hablum minannas, ya, kemudian juga bagaimana dengan alam. Iya. Yang alam yang harus dijaga karena memang amanah dari Allah SWT. Gitu kan. Ya, jadi memang Nabi Muhammad SAW ya ternyata kan dalam kehidupan beliau, terutama mungkin di Madinah Pak ya, beliau itu begitu menjaga ya agar lingkungan saat itu di Madinah terutama itu juga tetap bisa nyaman ditinggali ya oleh masyarakat di Madinah. Kemudian juga berbagai tindakan beliau itu ternyata berupaya untuk bagaimana lingkungan itu tetap lestari ya, tidak kemudian eksploitasi yang dilakukan itu membuat anggaplah merugikan ya anak cucu kaum muslimin saat itu gitu ya. Dan ini kalau dikaitkan dengan kondisi kita Pak Rimun, bahwa hari ini kan sekian banyak ya kita lihat proyek-proyek anggaplah kayak berkaca kepada Rasulullah ini sepertinya kok berbeda gitu ya. Artinya seolah-olah tidak ada pemikiran jauh ke depan bahwa nanti itu anak cucu akan menanggung akibat ketika kita membangun hari ini itu tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai. Bagaimana Pak Rimun memandang? Ya, masalahnya memang kompleks ya sepertinya. Dalam masalah aturan ini, Mas Kirman. Wah, itu tidak kurang-kurang memang. Ya, banyak sekali. Maksudnya sebenarnya bagus sudah. Bagus ya. Jadi artinya secara AMDAL, kemudian juga bahwa usaha itu tidak boleh sembarangan. Tapi harus ada izin lingkungan. Izin lingkungan salah satunya diproses dengan AMDAL itu tadi kan. Kemudian juga ruangnya juga nggak boleh. Maka ada istilah KKPR. Pemanfaat kegiatan kesesuaian dengan pemanfaatan ruangnya, nggak boleh sembarangan. Tapi lagi-lagi memang praktek yang terjadi itu seperti yang Mas Kirman amati, antara aturan yang diatur dengan kenyataan sering terjadi berbeda. Ya. Karena PSN ini kan proyek strategis nasional yang biasanya sudah dipatok. Bahkan kapan harus diresmikan, sudah ada jadwalnya. Akhirnya para pelaksana pembangunan itu no choice gitu. Ada aturan, tetapi kan perintahnya harus selesai. Sehingga mungkin ada beberapa yang secara SOP ya, mungkin itu
dipenuhi, tapi mungkin kadang-kadang yang modelnya belakangan ya, ataupun karena ngejar tadi gitu kan. Nah ini yang memang menjadi kenyataan. Kemudian juga ada pihak-pihak yang invisible hand gitu kan, yang memang harus ikut menentukan. ya, nah gitu-gitu. Jadi kalau secara aturan, jadi memang ya kalau dalam konteks Indonesia itu yang menjadi prihatin sebenarnya para pelaksana pembangunan. Kadang-kadang harus melaksanakan Harus itu. bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kalau secara aturan, wah luar biasa. Sudah sangat hebat Luar ya. biasa. Cuman begini Pak Raymond, ini kita bicara bagaimana Islam memandang itu ya. Maksudnya kalau Islam ternyata, dan ini saya yakin juga pernah dipraktekkan di zaman Nabi maupun para sahabat dan para khalifah setelahnya ya. Bagaimana ketika membuat satu proyek ya, proyek besar, kemudian pasti juga akan diperhatikan yang namanya dampak lingkungannya ya. Hanya tadi ketika pelaksanaan misalnya ternyata sudah ada jadwal-jadwal yang harus ditepati gitu ya. Pelaksanaan proyek kadang-kadang tidak sesuai dengan jadwal misalnya, tidak sesuai dengan rencana awal. Ini apa kemudian juga sama seperti dilakukan orang sekarang gitu ya. Main tabraknya, yang penting jadwal tetap jadi tepati, sedangkan urusan dampaknya itu belakangan. Ya kita pembangunan kan ada dampak dua ya, lingkungan dan sosial. Lingkungan pasti juga dalam sejarah keemasan Islam itu sangat memperhatikan ya, kita mengenal sumber-sumber air dijaga ya, kemudian daerah-daerah yang perlu dikonservasi itu juga dikonservasi gitu ya. Nah kemudian kalau secara sosial yang sangat terkenal kan kisah dari Umar bin Khattab ya, yang mengirim gubernur yang membangun rencana masjid besar tapi mengenai Yahudi, kemudian digaris kirim tulang lurus gitu. Gubernur udah gemeteran karena memang prinsip keadilan tidak boleh memberikan dampak sosial gitu kan. Meskipun akhirnya ternyata karena begitu adilnya Islam, Yahudi ini justru akhirnya menghibahkan tanahnya dan justru mendukung ya. Nah ini yang kadang Indonesia itu menganut hukum namanya civil law, Mas. Civil law itu hukum itu harus tertulis, pasalnya ada. Jadi meskipun para pelaksana pembangunan itu merasa ini sebenarnya nggak adil ini sebenarnya memberikan dampak kasihan kepada warga, tetapi pasalnya tidak ada. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalnya warga miskin menggunakan daerah pinggir jalan atau jalan inspeksi. Ya. Aturannya itu boleh diganti ya, aset-asetnya itu untuk supaya pindah. Kalau 10 tahun sudah tinggal di situ. KTP-nya harus KTP setempat, kecamatan setempat. Harus kategori PSN atau non PSN. Non PSN ada definisinya lagi. Nah, karena Pemda itu PSN juga bukan, non PSN juga bukan, sebagian juga kurang 10 tahun, dia merasa nggak punya pijakan hukum. Itulah yang terjadi. Nah, berbeda dengan kalau hukum itu yang disebut dengan Anglo-Saxon ya, atau common law yang di Amerika, itu dia dia menggunakan preseden. Preseden yang lalu hakim bahkan memutuskan. Nah, gitu. Maka meskipun tidak ada pasal, tetapi kalau dianggap oleh hakim itu memenuhi rasa keadilan, nah itu bisa. Nah, sekarang bagaimana Islam? Kalau Islam kan dibangkitkan dari akidah Islam, kemudian muncul di syariat Islam. Nah, Islam itu ada dalilnya, ya, ada dalil itu bisa dikiaskan. Selama ada ilat yang tentang itu, bisa menggunakan itu. Sehingga sebenarnya lebih fleksibel hukum Islam karena spiritnya apa? Ada pasalnya, tapi pasal itu bisa diinterpretasi tidak mesti persis, gitu loh. Jadi ilatnya apa? Ketika sama ilatnya, ilat ini adalah kondisi yang memunculkan adanya dalil itu ya. Nah, ketika itu diinferensi ya, dikiaskan sama, kita bisa. Sehingga
Kalau misalnya kita menggunakan Islam, mungkin ya tidak seribet itu, Iya, iya, iya. karena spiritnya ada. Betul. Oh ini rasa keadilan, ini harus bagian dari welas asih, ini bagian dari warga yang harus diriayah ya oleh pemimpin. Iya, iya. Nah, kira-kira seperti itu kalau Jadi, Islam diterapkan. Iya, sistem sekarang nggak sampai ke sana ya, Pak. Ketika Ya, aturan nggak kalau- ada ya sudah, manusia jadi korban kalau seperti itu. Nah, kami beri contoh lagi, Mas, pengadaan tanah ya. Proyek tadi perlu butuh tanah. Ya. Tanah, kalau regulasi Indonesia kan yang diganti apa? Tanahnya, bangunan yang ada, tanam tumbuhnya, aset lain yang ada di situ, mungkin pagar, WC dan sebagainya ya. Semua diganti fisik. Ada non fisik. Non fisik itu misalnya nanti kalau misalnya akan pergi berarti kan nanti harus ada beli lagi, ada biaya notaris, ada Pajak. BHTB yang PPATB. yang harus dibayar oleh pajak ya. Itu memang dia udah dihitung. Iya. Dimasukkanlah itu yang disebut dengan ganti kerugian. Makanya ganti kerugian itu bukan harga pasar, tetapi NPW namanya, nilai penggantian wajar. Nilai penggantian itu adalah sudah berikut plus-plusnya tadi. Iya, iya. Tetapi ini belum memadai. Nah, belum memadai karena apa? Ketika orang itu sudah harga pasar plus tadi, daerah itu menjadi maju, untuk beli tempat lain dia udah naiknya udah lebih Iya. tinggi. Tinggi lagi akhirnya nggak bisa beli. Nah, itulah. Nah, ini nggak bisa. Sebenarnya ada global aturannya, namanya safeguard. Harusnya orang-orang yang memang perlu bantuan dibantu. Dibantu misalnya bagaimana diyakinkan setelah pindah tadi atau lahan pertaniannya hilang, harusnya dia bisa mendapat pengganti sumber kehidupan selain ganti rugi tadi. Regulasi kita nggak memungkinkan karena aturan yang diatur oleh pemerintah Indonesia hanya seperti itu. Ketika mau ngasih lebih, apa aturannya? Iya. Kau berarti menyalahgunakan anggaran negara. Anggaran ya. Nah, ini lagi. Tapi kalau Islam misalnya, kan ini warga negara. Karena dia sudah memberikan asetnya untuk kepentingan negara, harusnya diberi apresiasi. Iya. Bila perlu, kalau tadi tidak miskin ya bagaimana diyakinkan akan miskin. Kalau lahan sawahnya hilang, diyakinkan dia punya lahan baru. Kalau ganti kehidupan nggak land base lagi, ya harusnya dicarikanlah Pengganti yang lebih baik. pengganti yang lebih baik karena sudah berkontribusi. Betul. Sehingga nanti pembangunan itu bukan semacam menjadi musuh masyarakat. Tetapi Justru malah masyarakat dinanti-nanti. mendukung. Kita Karena tunggu. Ya, Harusnya begitu, Pak. betul. Ternyata hari ini dalam sistem sekarang pembangunan kadang-kadang jadi momok juga bagi masyarakat ya. Ya itu pelaksananya ya saya sering bilang itu bisa, tapi hukum kita yang seperti itu. Hukumnya yang tidak memungkinkan. Iya, iya, itulah. Nangis sebenarnya juga, sebenarnya pengen Pak Rimun kami bayar juga, tapi apa aturannya? Iya, iya. Duitnya juga ada, tapi aturannya nggak bisa. Iya. Nah, kecuali Mas ada donor yang memaksa, memaksa harus begitu. Nanti dicarilah sumber-sumber lain, tapi juga nggak mudah. Akhirnya tetap yang terjadi adalah ya saya nggak yakin ya tujuan pembangunan ini kan sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi dengan pembangunan yang masif itu dan mengambil alih hak-hak rakyat seperti itu, yang kondisinya seperti tadi, sehingga itu sebenarnya selain mendestroy secara environment, lingkungan dalam hitungan biotik dan sebagainya tadi, tetapi juga sebenarnya secara sosial. Secara sosial itu mungkin juga seperti yang kita lihat sebenarnya banyak yang belum tertangani dengan baik. Iya. Nah lagi-lagi Islam sebenarnya lebih simpel. Simpel dan Ada hukum dasarnya apa, itu bisa diinferensi sesuai faktual. Tidak mesti dibuat regulasi yang panjang lagi dulu. Iya. Dan itu menjadi kewenangan dari qadhi kan. Betul. Di situ kalau ngomongin Islam ya begitu. Termasuk para mustahid ya. Iya, para mereka mustahid. menggali hukum dengan problem Problem yang ada. itu bagaimana yang kita Karena kalau selesaikan. dibikin hukum, waduh, nanti banyak banget. sekali. Enggak, Bang. Dan manusia pasti akan sanggup, Pak. Nah, Betul ya? karena selalu ada kejadian, selalu akan tumbuh sekali. Iya, iya. Makanya sebenarnya, nah ini memang ya prinsip Islam yang seperti inilah barangkali yang juga belum
dipahami oleh kalangan kita semuanya ya. Iya, Nah, memang kan kalau ngomongin hukum ini pakar hukum banyak banget ya. Jadi ya selalu punya perspektif yang landasan berbeda. dan memang dalam perkembangan hukum, memang hukum Islam itu seperti kayak kesekip gitu. Ya, jadi kan Romawi, kemudian tadi Anglo-Saxon, common law, kemudian civil law, apa itu yang terkenal. Tapi Islam di zaman pertengahan itu menjadi bagian dari karena keemasan agama, dan agama yang itu diwakili adalah gereja, dan gereja bertentangan dengan ilmu pengetahuan, ngomong bumi bulat digantung, ngomong ini digantung. Nah, karena selalu maka kemudian itu stigma itu juga apa yang terjadi di agama Islam. Padahal Islam tidak demikian. Ya, ya Pak Rimun, ini kan menghadapi kondisi tadi yang Pak Rimun jelaskan bahwa hari ini banyak ya proyek-proyek yang ternyata kan memberikan dampak ya, satu ke manusianya, kedua juga ke lingkungannya ya. Dan dengan kondisi begitu, ini kita kan juga bertanya ya, sebagai Muslim kita punya kewajiban untuk menjaga lingkungan, kita punya kewajiban untuk bagaimana kita dengan manusia lain ya berinteraksi secara baik gitu ya. Ini apa yang mesti kita lakukan ya sebagai umat Islam yang harusnya juga tentu harus peduli dengan kondisi lingkungan kita agar semua menjadi lebih baik gitu. Ya sebenarnya dalam hal ini kalau saya melihat ormas-ormas yang besar ya seperti Muhammadiyah, NU ini kan punya resource yang besar ya, bersama-sama dengan kalangan kaum muslimin yang lain, harusnya ini bisa menjadi pionir ya untuk tampil ke depan memberikan contoh ya praktek pertemuan yang memiliki nilai-nilai Islam yang sebenarnya sangat luar biasa. Dalilnya ada, praktek baiknya ada, tetapi memang ini harus diejawantahkan. Nah sekarang ini yang dominan di dalam global Mas, itu yang dikenal dengan safeguard. Ada environment safeguard, ada social safeguard yang memberikan kepedulian tadi. Nah instrumennya itulah lewat instrumen donor. Ketika pembangunan yang dibiayai oleh donor, maka donor selalu menggunakan environment and social safeguard ini. Kemudian juga itu nanti ditarik sekarang dengan isu ESG, itu juga menjadi effort sebenarnya untuk menyelamatkan planet ini kalau secara global ya. Jadi kalau sebuah produk itu dihasilkan oleh sebuah produsen yang tidak peduli dengan ESG, ES itu I-nya environment, S-nya social, G-nya governance, jadi pengolahannya harus transparan, adil dan seterusnya gitu. Nah, tetapi kan ini model-model mereka kan. Nah, maksud saya kita sebenarnya umat Islam yang juga sebenarnya paham itu, kita harusnya mengambil inisiatif, apakah dengan trademark yang lain atau apa. Sebelum kita memang belum mengambil punya suprastruktur. Faktanya kan kita ini suprastrukturnya bukan suprastruktur Islam toh. Nah, makanya ini mungkin langkah sebagai bridging ya, sebagai bridging effort ke sana. Mungkin saya senang sekali kalau misalnya bisa diskusi dengan para pemikir dan para teknokrat dari Muhammadiyah, dari NU, ya, dari lembaga-lembaga ormas besar lain ya. Ayo jangan mengekor lah dengan apa yang menjadi isi barat dengan tema-tema barat. Ayo kita bikin tema-tema Islam. Yang sebenarnya Islam udah jauh lebih canggih dari itu, dari mereka. Jadi problemnya kan selama ini kita kurang mengeksploitasi, kaji dan mendalami bagaimana Islam mengatur misalnya tentang lingkungan ya tadi itu ya. Nah artinya kan dengan kondisi atau potensi yang dimiliki Islam dengan sekian banyak perangkat itu, mestinya kita mampu ya bisa. Sangat mampu. Pak Rimun lihat problemnya di mana gitu ya. Kita punya banyak tenaga ahli dari kaum Muslim ya, luar biasa banyaknya profesor, doktor Muslim itu banyak sekali. Terutama di bidang lingkungan juga. Tapi kemudian kenapa belum terbangun ya semacam sinergi atau kerjasama agar bagaimana kita membangun satu pola sehingga lingkungan ya, kita bicara lingkungan ke depan itu bisa lebih baik dengan agenda yang memang kita buat sendiri Pak Rimun. Ya kan sebenarnya kalau belajar dari praktek-praktek baik yang ada di komunitas lokal Mas. Komunitas lokal itu misalnya indigenous people gitu kan. Saya kemudian mempelajari itu juga, peduli tentang itu juga. Mereka itu
kenapa bisa hidup harmoni dengan alam, harmoni secara sosial? Ya karena dia memang memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama bagian dari sebuah komunitas itu, leluhur itu, gitu kan ya. Bahwa saya nenek moyang ini harus saya jaga, pranatanya dijaga, ya, pranata di komunitas Liku. Terus kemudian ada pemimpinnya, pemimpin adatnya. Nah, kalau ini kita tarik ke makro, sebenarnya kita ini umat Islam, apakah sudah memiliki perasaan yang sama, ya, untuk rindu diatur dengan Islam yang lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, diperingati Maulid Nabi oleh semua kita, gitu kan. Udah ada rasa itu nggak? Atau rasanya lebih nyaman kok diatur dengan yang lain, misalnya. Kalau ada rasa nyaman itu, baru langkah kedua kan, ingin terpanggil apa kemudian? Islam ini pranata ya kalau saya convert dari yang lokal tadi. Nah itu digali, Al-Quran hadis banyak, pakar banyak. Tapi bagaimana? Apakah kita sudah ada kemauan bersama A to Z itu diatur oleh Islam? Udkhulu fis silmi kafah. Harusnya kalau para intelektual yakin itu, hakul yakin. Pasti di Al-Quran hadis tidak ada yang kececer. Wong kalau nggak ada juga ada mekanisme ijtihad yang berupa kias tadi, gitu kan. Aku yakin ada, itu kan. Nah, kemudian yang terakhir memang kalau mau begitu, ini umat Islam harus bergerak bersama, ya harus punya pemimpin. Karena ternyata fenomena yang ada ini memang tak terlepas dari hukum. Ternyata dalam belajar hukum itu saya baru tahu juga, hukum itu nothing. Karena hukum itu the real adalah kekuasaan. Ya, kita punya seperangkat hukum tapi kekuasaannya nggak ada, nggak jalan. Jadi, nah, kalau ngomong kondisi sekarang, mungkin saya potong Pak. Kondisi sekarang memang hukum itu produk kekuasaan, sehingga justru karena produk kekuasaan, kekuasaannya dominan mengatur hukum, begitu. Itu ternyata kalau saya pelajari sejak zaman Romawi nggak ke sana. Begitu juga. Iya, hukum itu memang kekuasaan. Hukum nggak jalan tanpa kekuasaan. Jadi 3 perangkat tadi kalau mau Mas Kerman danen gimana? Ya begitu, rentetannya begitu. Nah, dan pemegang kekuasaan harus ada syarat bahwa dia hanya sebagai hamba menjalankan amanah sebagaimana Khalifatul fil ard, ya, wakil Allah di Tuhan untuk melestarikan alam ini, untuk maju bersama menuju kesejahteraan. Jadi hidup ini bukan untuk main banyak-banyakan, boleh, tapi untuk di-share. Kalau sekarang ini kan, kalau kita ngomong makro kan, ekonomi Indonesia dikuasai oleh hanya 3%, sisanya rame-rame. Nah, akhirnya apa? Spirit itu yang tidak terjadi. Kalau kita Indonesia mau maju, ya tadi itu, kita belajar dari yang lokal spesifik tadi aja. Orang menyebutnya local wisdom. Ayo ditarik ke makro, dan kita sebenarnya sudah punya perasaan yang sama sebagai umat Islam, juga punya perangkat, pranata. Ayo pranata ini nunjuk siapa yang bisa menghimpun, yang kita yakini bisa menjalankan perangkat ini. Iya. Baik. Kalau begitu nanti baru insya Allah yang disebut Indonesia adil makmur, gemah rifah jinawi dalam lindungan Allah SWT. Baru itu mungkin terjadi. Tapi kalau sebelum kekuasaan juga tidak disepiriti oleh, karena ini amanah dari Allah untuk menjaga bumi, melestarikan bumi untuk maju bersama tadi, ya akan begini terus. Iya. Baik. Pak Rimon, ini kan konteks Indonesia ya. Kalau Pak Rimon lihat dalam konteks global ya, ada nggak negeri-negeri kaum muslim ya di luar sana yang hari ini mungkin menerapkan bagaimana konsep Islam dalam menjaga lingkungan, Pak? Kalau membaca literatur itu konon misalnya kayak Yaman, ya, Turki, Arab Saudi, itu mereka sangat protektif terhadap sumber-sumber air, ya, artinya sangat menjaga, ya, kemudian juga mungkin juga melestarikan lingkungan, gitu. Malaysia juga demikian, gitu kan. Nah, Indonesia secara aturan juga begini, karena ada prakteknya, karena ada yang disebut dengan hutan lindung, ada hutan konservasi. Itu sebenarnya kan cadangan dari wilayah Indonesia yang harus diselamatkan untuk mensuplai udara, menjaga juga siklus air dan sebagainya. Tetapi kan lagi-lagi memang kan ketika ada tambang bagaimana?
Ada infrastruktur yang dianggap PSN bagaimana? Nah, itu memang sudah diatur mekanismenya. Nanti dirubah kawasan hutannya itu menjadi kawasan yang dimungkinkan untuk bisa dilepas kawasan. Jadi selalu memang problemnya di situ. Nah, mungkin harusnya kan sebagai tata ruang, Mas, problemnya kita itu sudah punya regulasi namanya LP2B. Jadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, nggak boleh dipakai. Kalau dipakai harus diganti. Ada lagi LSD. Ya, LSD ini lahan sawah dilindungi. Tapi prakteknya begitu kena pembangunan infrastruktur yang luas, kan tetap harus dipindah, tetap harus dicari. Nah, ini yang kemarin kami hadir juga di Kongres Pertanian di mana? Di IPB Conference Center. Saran saya ya, ini yang harus dijaga secara konsisten. Kalau mau konsolidasi lahan sempit itu di ini, apakah warga mau? Secara culture kan itu warisan yang kemudian dihimpun bersama. Nature-nya kami pernah membina masyarakat itu, kandang itu kolektif, nggak jadi, Mas. Terlalu jauh dari rumahnya, dia pengennya yang deket-deket. Nah, ini berarti harus ada transisi edukasi dan sebagainya. Jadi intinya, kalau kita mau peduli terhadap lingkungan itu, ya kita harus inovasi. Inovasi, mengembangkan teknologi, dan ada goodwill. Jangan karena ini ya mau nggak mau dikalahkan. Ya akhirnya semua nanti pasti kalah dan habis. Nah, itu yang sebenarnya, dan itulah keserakahan global yang sekarang kita rasakan panasnya luar biasa. Kapitalisme, korban kapitalisme. Nah, itu karena. Iya Pak, terakhir Pak, ini kaitannya dengan tadi. Ternyata kan secara ideal bagaimana Islam mengatur lingkungan, kemudian praktek yang kita lihat hari itu ternyata begitu jauh, gapnya begitu besar. Tadi Pak Rimun sudah menyinggung ya ormas-ormas besar di Indonesia bagaimana apa yang harus dilakukan ya. Kaitannya dengan kalau kita sebagai individu Muslim, kemudian bahkan juga kalau lebih makro lagi pemerintah ya atau penguasa yang hari ini punya otoritas mengatur itu semua, apa yang mesti dilakukan? Baik secara individu maupun anggaplah mereka-mereka yang ada di pemerintahan hari ini, Pak Rimun. Iya, kalau individu ya tentu kita berangkat dari individu kita, keluarga, gitu ya, mengajarkan kepada anak-anak kita, menyekolahkan yang benar, yang sesuai dengan visi misi kita, kan itu yang kita lakukan ya. Kalau pemerintah ya, karena saya sedikit juga tahu ya Mas ya, bingung juga. Kalau misalnya individu, baik-baik individunya, baik-baik, soleh-soleh. Tapi begitu masuk ke sistem yang dia harus ikut kan, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Apakah dirjen yang soleh gudang kita? Apakah menteri yang soleh? Sebagai menteri, dia kan harus ikut regulasi. Ya repot. Kalau mau rentetannya tadi saya bilang, roadmap-nya itu tadi. Membangun perasaan yang sama, menyadari perangkat yang benar itu apa, kemudian ayo sama-sama memilih pemimpin yang betul-betul amanah. Amanah untuk mau menjalankan ini, bukan menjalankan yang lain. Iya, itu problemnya ya. Tapi itu kan panjang, jangka panjang. Ya, kalau saran sekarang, ya kalau individu itu bisa menyarankan, tapi nggak akan banyak ngaruh, Mas. Karena pejabat yang soleh banyak banget saya tahu. Tapi faktanya nggak bisa. Polisi yang soleh banyak banget. Teman saya juga, jenderal soleh banyak, juga nggak bisa. Selevel jenderal, belum jenderal. Iya, nggak cukup individu yang soleh ya. Nggak bisa. Perlu aturan yang juga soleh, aturan juga yang baik dari Islam. Supaya antara individu dan sistem tadi itu jadi klop ya. Betul. Individu soleh dan sistem yang rusak, jadi rusak juga. Sepertinya gitu ya. Betul. Ini masih panjang, karena teman-teman yang berjuang untuk itu, nah, ternyata kan juga ujungnya seperti apa. Jadi ya memang ini harus kita setback lagi. Maksudnya teman-teman berjuang untuk perbaiki sistem yang ada melalui jalur internal, jalur dalam. Akhirnya kan juga ternyata terbawa seperti juga yang kita lihat kan. Terbawa juga ya. Jadi ini kayaknya kita harus semacam apa ya? Istilahnya itu apa? Merenung secara nasional itu apa istilahnya? Ya gerakan merenung nasional saja. Jadi kontemplasi. Kayak kontemplasi, kayak setback gitu. Ayo duduk para pemimpin-pemimpin ini, yang di dalam Islam itu ada yang disebut dengan ahlu halli wal aqdi. Ya. Ahlu halli wal aqdi itu adalah ahlu itu kan pemilik ya. Aqdi itu akad.
Jadi yang memiliki akad, artinya dia yang layak untuk menerima akad, artinya yang layak untuk mengemban amanah. Siapa? Ya para tokoh-tokoh kan. Tokoh-tokoh. Jadi di masing-masing wilayah komunitas pasti ada tokoh-tokoh ini kan. Para tokoh dan para ahli. Para ahli. Iya, para ahli juga, ahli kan tokoh ya nanti. Artinya ahli dalam artian expert, tapi ada ahli dalam artian pemilik. Ya, pemilik. Ahlul akdi. Akdi itu yang berhak akhirnya nanti bisa mengakatkan kepada yang lebih tinggi gitu kan. Inilah coba dibangun, duduk terus ini kontemplasi bersama tadi. Ayo kontemplasi ini mumpung momennya pas Indonesia ini. Apa memang kita akan begini terus atau mau apa? Jadi ibarat orang mentok itu setback mundur dulu gitu Mas. Ada batu besar nih, mundur dulu, terus nanti apa jalan lain atau gimana? Kayaknya harus begitu. Kita kalau dalam konteks faktual sekarang merenung, ayo, brainstorming aja lah. Kan ada yang dari sini pendapatnya begini, ayo kita sama-sama. Coba dasarnya problematika utama kitanya apa sih? Baru dari situ kita bisa maju bersama gitu. Ya, dengan solusi yang memang seharusnya kita sepakati bersama dari Islam ya, karena Islam kita yakini sebuah agama yang benar dan memang mengatur segala urusan. Islam itu intinya Al-Quran. Al-Quran itu hampir semua Islam meyakinilah itu mujizat terbesar ya. Termujizatnya sampai akhir zaman nggak akan rubah. Asal tafsirnya jangan menafsirkan secara hermeneutik. Nggak boleh itu mah tafsir untuk kalau hermeneutik itu kan putus dari historinya, putus dari konteksnya. Al-Quran ini kan kata-kata, message itu harus dicari, ditafsirkan, message-nya apa? Itu yang harus dicari tahu dan mari sama-sama untuk kembali kepada sumber itu. Sumber dan al-hadis kan penjelasnya. Nah, saya bukan pakar di itu, tapi kira-kira begitulah. Baru nanti bisa menyatukan. Karena meskipun demikian nanti akan banyak lagi pendapat, tapi setidaknya kalau kembali ke situ perbedaannya itu nggak jauh-jauh lagi lah. Baik Pak Rimun. Aduh, luar biasa nih apa yang kita bicarakan hari ini. Banyak insight, banyak informasi yang kita dapatkan dari beliau. Bagaimanapun ini momen Maulid Nabi yang harus kita optimalkan, bagaimana kita terus mengkaji dan mendalami Nabi hidup, Nabi mengatur umatnya, dan tentu setelah kita pelajari, kita kaji, apa yang kita kaji tersebut kita coba amalkan, kita coba dakwahkan ya. Sesuai kemampuan kita tentunya ya, bahwa hari ini memang hidup kita luar biasa ya, segala penjuru sebenarnya kita dikerumuni oleh banyak aturan, banyak kondisi yang jauh dari Islam. Oleh karena itu peran kita semua untuk sama-sama kita tadi Pak Rimun sampaikan kontemplasi, kita sama-sama merenung ya. Apa kita akan terus begini terus ya? Apa kita akan hidup begini terus yang jauh dari Islam ya? Keberkahan dan keridhaan Allah tentu akan kita dapatkan ketika hidup kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itulah ajaran-ajaran dan syariat Islam. Barangkali demikian podcast kita pada hari ini. Kita akan insya Allah ketemu lagi pada sesi berikutnya. Selamat misi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.